kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Masa Tua Bahagia yang akan dipimpin oleh Ibu Eni Purwati. Pengingat kesehatan, mencegah penyakit datang, dan kembangkan hobi sesuai kemampuan. Badan sehat, jiwa kuat, sambut masa yang akan datang. Mutu hidup pun meningkat, masa tua bahagia. Yang terhormat Ibu Dokter yang saya cintai, Bu Pur dan pengurus-pengurus yang setia mendampingi, Oma, Opa yang cantik, yang ganteng, yang luar biasa, pengelola Petra yang setia mendampingi kita. Terima kasih Mas, luar biasa. Apa kabar lansiaku? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Amin. Salam lansia. Lansia kuat, aktif, produktif. Selanjutnya yaitu materi yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah narasumber kita juga sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Ibhas Fajar Awalia. Saya praktek di Puskesmas Cakung Timur. Ada beberapa mungkin yang sudah kenal ya. Saya juga Mbak Prolanis ya, ada Bu Komarika, Bu Haniatun. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sudah berkumpul pada hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada Bu Elfrida yang sudah mensupport kegiatan, dan juga Ibu Pur yang sudah menyelenggarakan acara kelas lansia. Ini hebat banget, luar biasa. Cakung Timur, semangatnya. Hitungan WHO, jumlah lansia kita itu semakin banyak. Itu jumlah populasinya bisa naik 2 kali lipat sampai 900 juta sampai 2 miliar perkiraannya. Jadi karena masyarakat sekarang sudah peduli kesehatan, jadi banyak lansia-lansia kita sudah banyak dapat ilmu, tidak seperti dulu gitu ya. Jadi tahu, oh ini ada penyakit langsung bisa berobat gitu kan. Kalau zaman dulu nunggu duit dulu ada baru berobat ya. Nah, lanjut kesehatan mental. Pertama penyebabnya ini kesepian, loneliness. Ya, suami mungkin sudah tiada, anak sibuk, temannya ya syukur-syukur setahun sekali, malah kadang-kadang enggak. Setahun sekali pas buka puasa bersama apa reunian ya iya. Iya, terus yang terakhir ya tidak ada teman bicara. Kesepian itu memang menjadi faktor utama dari penyakit mental pada lansia gitu. Jadi memang adanya kelas lansia, adanya pemeriksaan lansia, itu kami harapkan lansia tidak hanya di rumah saja, jadi bisa bersosialisasi. Ya ibu-ibu yang nantinya di sini sudah dapat ilmu bisa membagikan kepada tetangganya atau saudaranya atau teman-temannya yang di posyandu lansia di RW-nya ya. Main badminton, main voli, main ini tenis meja kan, hobi tuh biasa
jangan sampai tiap malam. Cari penghasilan tambahan, independen keuangan. Ya, yang kayak tadi ya, masakin masakan. Kalau misalnya main tenis, tenisnya sampai juara tingkat kecamatan gitu, jadi punya dapat duit gitu. Atau misalnya ngelukis, atau misalnya gambar, atau tiktokan, bikin ilmu itu juga untuk orang ekstrovert baik gitu. Jadi nggak bosan di rumah. Jantung itu kan buat ngalirin oksigen di dalam tubuh. Kalau dia jantungnya bermasalah, oksigennya nggak lancar, kan seringnya lemes. Lemes kan kayak orang on ya. Ih, ibu nggak ngerti-ngerti gitu kan. Jadi karena udah mulai ada komplikasi di jantung. Jadi perbaiki pola hidupnya sama minum obat yang teratur. Jadi batasan aktivitas pada pasien yang pikun itu nggak boleh. Ini kan karena lanjut lagi bang. Nih batasan aktivitasnya, jadi nggak boleh menyetir, berkendara atau berpergian sendiri. Terus nggak boleh belanja, nggak boleh masak. Iya. Kadang-kadang kenapa nggak boleh belanja sama masak? Kalau belanja seringnya dia hilang nyasar, nggak tahu arah pulang. Kalau disuruh masak rentan kebakaran, lupa matiin kompor. Ya. Iya, kita udah bilang ada, udah mati kok. Nenek, Jantung misalnya apa dong? sakit jantung nanti lah Bu. Nanti ya, nanti sesi pertanyaannya nanti. Nanti nggak selesai nih materinya. Terus nggak menggunakan telepon. Menggunakan telepon ya kalau misalnya nggak pikun-pikun amat mah bisa ya. Kalau udah pikun banget ya susah. Menyimpan kepahitan, imun tubuh kita mati. Ini awal penyakit, stres, hipertensi, jantung, rematik, encok, stroke, kolesterol, dendam. Ya, jauh-jauh dengan perasaan dendam. Kemudian kebingungan, delirium tadi itu bikin gangguan tulang belakang bagian bawah yang bikin sering encok. Nah, sering encok biasanya sering bingung karena apa-apa dilakuinnya buru-buru gitu. Terus negatif thinking, sujon aja bawaannya, itu bikin gangguan saluran pencernaan, mah, ya, mah, makan apa aja nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada anjuran dokter untuk lansia yang ada bermasalah untuk konsultasi ke dokter jiwa. Betul. Begini dok, ke dokter jiwa bisa pakai BPJS? Bisa. Terus obatnya obat itu dong, obat apa sih namanya? Generik. Generik, iya. Terus kalau Yang syarat, sesuai dengan Fornas. kalau syarat-syaratnya, nasihat-nasihatnya generik juga. Syarat-syaratnya nasihat-nasihat. Saran dokter jiwa itu sarannya untuk kita kan tidak hanya obat, kalau jiwa mungkin ya. Apa itu sifatnya generik juga? Biasanya ada sesi konsultasi nih Bu. Iya. Jadi kayak konsultasi berkelompok, ada terapi yang tadi saya cantumin di situ, terapi kognitif atau terapi apa itu ada. Itu dokter jiwa yang lebih paham. Dan di sana itu umumnya muda-muda. Kita yang lansia malu dok mau konsultasi dengan dokter-dokter muda gitu ya. Anak-anak kita kesannya anak-anak muda. Kalau yang pengen sejalur sih paling rekomendasinya tuh bisa ke mana namanya Rumah Sakit Islam Klender. Di Rumah Sakit Islam Klender itu biasanya ada pertemuan-pertemuan. Jadi pasien-pasien yang memang mengalami insomnia atau pasien-pasien yang mengalami pikun itu ada kelasnya. Gitu. Ya saya pernah masuk mau konsultasi anak-anak muda, cucu saya itu kan, jadi saya nggak jadi saya bilang Ya Ibu tinggal nanya aja sama dokter perawatnya yang di pendaftaran, ada nggak dokternya yang lansia gitu. Yang terima kasih dok, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gini, untuk kesehatan juga ya. Bagusnya kita tidur telentang atau miring gitu. Itu aja. Terima kasih. ya. Itu tergantung behavior, tergantung perilaku kita sebelum tua.
Gitu. Ada orang yang risihan, jadi pengennya nyender, pengennya telentang. Ada orang yang nyender aja udah bisa tidur. Jadi kalau dalam sisi kesehatan, tidur itu memang harusnya telentang. Tapi kita nggak jadikan masalah kalau pasien itu sudah lansia, karena dia microsleep ya, bentar-bentar nggak masalah. Jadi itu tetap dihitungnya tidur. Satu lagi Bu Dokter. Ya apa? Pakai bantal atau tidak? Pakai bantal ya, tapi tidak terlalu tinggi. Masalahnya aku dari dulu, dari masih kecil sampai tua begini Nggak pakai bantal. enggak pakai bantal. Enggak apa-apa. Bantal saya. Kalau anak-anak kita kembali. Kenapa kita pakai bantal? Biasanya gini Bu, lansia itu tidur habis makan. Kalau nggak pakai bantal bisa tersedak, batuk-batuk, meninggal. Gitu. Pakai bantal atau tidak itu tergantung ya. Kalau nenek-nenek ini biasanya habis makan baru terasa ngantuknya. Habis makan langsung tidur. Kalau dia tidak pakai bantal itu khawatirnya tersedak, baru terasa ngantuk. Nah, ini yang dihindari, harus pakai bantal minimal 1, atau kalau bisa agak lebih tinggian bisa buat nyender boleh, supaya dia tidak naik asam lambungnya ya, yang membahayakan lansia tadi. Kalau pakai bantal nggak nyaman lah. Nggak nyaman ya. Kalau lansia biasanya sudah mulai ada pengapuran di punggung, ada cairan sendinya itu meropos ya, jadi di sininya tuh nggak lentur gitu, makanya kita yang masih muda. Bu, sekarang ini kita pantau supaya nggak stroke, apa yang kita kerjakan? Stroke itu tadi kan dijelasin, pertama emosi, marah, iya. Penyakit mental stres penyebab stroke adalah 90 pikiran, 10% makan. Jadi kalau misalnya mau menghindari itu, rajin kontrol di posyandu lansia, minimal cek tensi. Tensinya tinggi atau enggak. Kalau emang punya riwayat darah tinggi, minum obat rutin setiap bulan. Jadi obatnya diminum terus seumur hidup. Setiap hari. Setiap hari. Nanti kan dokter yang ngatur turunin dosis atau naikin dosis. Kalau ketika kita stres, kan tadi pembuluh darah jadi tegang. Pembuluh darah jadi tegang itu menyebabkan sumbatan-sumbatan dari yang kita makan. Terutama kita makannya berlemak seperti gorengan yang manis-manis. Itu bisa bikin nyumbat di pembuluh darah. Darah listrik, konslet. Sekarang Ibu Haji Eti. Oke, depan Bu. Fajar, silakan memberikan hadiahnya karena pertanyaan pertama sangat berbobot. Ya. Yang kedua yaitu Ibu Mulyani. Opung ya. Pertanyaannya apa tadi Bu? Orang bagus. Mana bagus lagi ya? Pakai bantal dan tidur telentang. Sangat bermanfaat tuh pertanyaan. Ibu mengatakan bagaimana lansia untuk tidur? Apakah telentang atau bisa miring? Karena pertanyaan Ibu cukup bagus, kita berikan hadiah. Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih. Sehat. Amin. Untuk selanjutnya Bapak Nana. Senyumnya mana? Senyumnya. Ya. Sehat-sehat, sehat selalu. Jangan lupa sikat gigi. Giginya disikat. Selanjutnya Ibu Hasana. Oke. Jaga pagi. Sip. Oke. Mengatakan supaya walaupun dia lansia, tapi lansia itu selalu ingat dengan sikat gigi untuk menjaga kebersihan mulut. Kesehatan mulut. Semangat ya Bu buat lansianya. Lansia, oke. Lansia Mahira Kirana. Semangat, sehat, aktif, produktif. Luar biasa, sekolah
Lansia Mahira Kirana, Kelurahan Cakung.